Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Mahardika dari D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini saya akan menyajikan data mengenai kasus kecelakaan kerja yang terjadi di industri. Kecelakaan kerja sendiri merupakan sesuatu yang tidak asing dalam dunia industri. Kecelakaan kerja diakibatkan oleh unsafe condition atau kondisi tidak aman dan unsafe action atau tindakan tidak aman. Di sini saya akan menyajikan hasil analisis kecelakaan kerja di industri berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama yaitu kategori karyawan, yang kedua yaitu shift kerja, yang ketiga jenis luka, yang keempat penyebab terjadinya kecelakaan, dan yang kelima yaitu bagian tubuh pekerja yang terluka. Masuk pada data yang pertama, yakni data kasus kecelakaan kerja di industri berdasarkan kategori karyawan. Di industri sendiri, karyawan dibedakan menjadi dua, yakni karyawan PT dan karyawan outsourcing. Pada diagram di samping dapat kita lihat bahwa terdapat jumlah kasus kecelakaan kerja pada karyawan dengan total sebanyak 83 kasus, dengan rincian 46 kasus terjadi pada karyawan PT dan 37 kasus terjadi pada karyawan outsourcing. Kecelakaan tertinggi yang terjadi pada karyawan PT banyak terjadi di bulan Januari, yakni sebanyak 15 kasus, dan kecelakaan terendah terjadi di bulan Februari sebanyak 5 kasus. Untuk karyawan outsourcing sendiri, kecelakaan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yakni sebanyak 13 kasus, dan kecelakaan terendah terjadi pada bulan Maret, yakni sebanyak 7 kasus. Dapat kita simpulkan bahwa kasus kecelakaan kerja berdasarkan kategori karyawan banyak terjadi pada karyawan PT. Selanjutnya beralih pada data yang kedua, yakni data kasus kecelakaan kerja berdasarkan shift kerja karyawan. Shift kerja di industri dibedakan menjadi tiga, yakni shift 1, shift 2, dan shift 3. Dapat kita lihat pada diagram di samping, pada shift 1 ditemukan kasus kecelakaan kerja dengan total 38 kasus, pada shift 2 dengan total 30 kasus, dan pada shift 3 dengan total 13 kasus. Kasus kecelakaan kerja pada shift 1 terus mengalami peningkatan dari bulan Januari hingga bulan April. Sedangkan kasus kecelakaan pada shift 3 mengalami penurunan yang sangat drastis pada bulan Februari, yakni dari 7 kasus turun menjadi 2 kasus. Selanjutnya stabil dari bulan Februari hingga April, yakni sebanyak 2 kasus. Dapat kita simpulkan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di industri berdasarkan kategori shift kerja banyak terjadi pada shift 1. Selanjutnya beralih pada data yang ketiga, yaitu data kasus kecelakaan kerja berdasarkan jenis luka. Kecelakaan kerja menyebabkan tubuh pekerja terluka. Jenis luka dibedakan menjadi tiga, yakni luka ringan, luka sedang, dan luka berat. Kecelakaan kerja di industri paling banyak mengakibatkan pekerja menderita luka ringan dengan total kasus sebanyak 58 kasus, dan paling sedikit mengakibatkan tubuh pekerja menderita luka berat dengan total sebanyak 6 kasus. Beralih pada data yang keempat, yakni data kasus kecelakaan kerja berdasarkan penyebab terjadinya kecelakaan. Terdapat beberapa penyebab terjadinya kecelakaan, diantaranya seperti tertimpa, terjatuh, terkena percikan bahan kimia, terjepit, tersayat, terbentur, tertusuk, terkilir, hingga terbakar. Sebagian besar pekerja di industri tersebut mengalami kecelakaan kerja yang disebabkan oleh tersayat sebanyak 24 kasus, tertimpa sebanyak 13 kasus, dan terjepit sebanyak 12 kasus. Dan sedikit kecelakaan kerja yang disebabkan oleh terkilir dan kulit terbakar masing-masing sebanyak 3 kasus. Berdasarkan pemaparan diagram sebelumnya, dijelaskan bahwa kecelakaan kerja paling banyak disebabkan oleh tersayat. Hal ini berhubungan dengan data kasus kecelakaan kerja berdasarkan bagian tubuh yang terluka. Berdasarkan diagram di atas, dapat kita lihat bahwa sebagian besar kecelakaan kerja menyebabkan pekerja menderita luka di bagian jari tangan sebanyak 24 kasus serta lengan tangan sebanyak 19 kasus. Sedangkan kasus terendah terdapat pada luka di bagian pelipis, leher, punggung, pinggang, serta kemaluan masing-masing sebanyak 1 kasus. Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar kecelakaan kerja menyebabkan pekerja menderita luka pada tubuh bagian atas. Berdasarkan data yang telah dipaparkan, kemungkinan besar industri tersebut belum melakukan pengendalian hazard mekanik dengan baik dan benar, karena masih terdapat beberapa kecelakaan kerja seperti tertimpa serta tersayat.
Oleh karena itu, pemilik industri perlu melakukan pencegahan serta pengendalian risiko guna meningkatkan produktivitas kerja serta meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Berikut merupakan beberapa rekomendasi yang perlu diterapkan pada industri tersebut, yakni yang pertama, melakukan safety briefing sebelum pekerjaan dimulai. Yang kedua, yaitu membuat standar operation prosedur yang spesifik. Yang ketiga, yakni memberikan simbol atau tanda pada bagian-bagian yang mengandung potensi bahaya. Yang keempat, yakni melakukan pengadaan APD dengan baik dan benar untuk mengurangi bahaya mekanik seperti menggunakan safety gloves serta memakai helmet. Yang kelima, yakni melakukan inspeksi selama seminggu sekali untuk mengurangi kecelakaan kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.